bersekutu di tempat ini. Kita mau bertemu dengan satu pribadi yang begitu mengesankan hati kita, yaitu Yesus Kristus. Mari saat ini saudara-saudara, buka hati kita. Mari saat ini kita mau fokuskan pikiran kita untuk kita boleh bertemu dengan Tuhan Yesus. Kita mau rasakan hadiratnya di tempat ini. Haleluya Tuhan, haleluya Tuhan Yesus. Mari angkat syukurmu, angkat ucapan syukurmu. Tinggikan Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan buat kebaikan-Mu Tuhan Yesus, buat kemurahan-Mu dalam setiap kehidupan kami Tuhan Yesus. Kalau saat ini kami ada Tuhan, semua bukan karena kekuatan kami Tuhan, semua karena kemurahan Tuhan bagi setiap kehidupan kami, semua karena kasih Tuhan atas kami. Kami bersyukur Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari sembah Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu, buat kemurahan-Mu, buat setiap kami. Haleluya, haleluya. Mari angkat syukur-Mu, tinggikan namanya pagi hari ini. Nyatakan Engkau baik Tuhan, Engkau dahsyat Tuhan. Haleluya, haleluya Tuhan. Haleluya, haleluya Tuhan. Amin. Amin Tuhan Yesus. Engkau yang setiap menghiasi Tuhan kehidupan kami Tuhan Yesus. Amin. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan. Kau rancangkan masa depanku, masa depanku penuh dengan harapan. Sebab aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik.
Masa depanku penuh dengan harapan, penuh dengan harapan, penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semua akan kasih-Mu. Semua berkat, terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada hari saat ini, aku hidup. Semua berkat kemurahan-Mu, terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Mari bersama-sama nyatakan, aku ada saat. Amin. Semua karena kasih-Mu. Amin. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik. Aku ada saat. Amin. Aku hidup. Semua berkat, terima kasih Engkau sangat baik, teramat baik. Hari ini aku hidup, hari ini terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Terima kasih, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Haleluya, haleluya Tuhan. Mari bersama-sama sembah, tinggikan namanya. Berkat kemurahan-Mu, haleluya, haleluya Tuhan. Kami bersyukur buat kasih-Mu. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan buat setiap kemurahan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan, buat setiap kebaikan-kebaikan yang boleh kami rasakan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Dengan apa kami dapat membalas itu semua Tuhan, selain dengan kami memuji dan meninggikan Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Baharui hati kami Tuhan, baharui hidup kami Tuhan Yesus.
kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Ajar kami mengerti Tuhan, bahwa Engkau telah melakukan kebaikan-kebaikan yang tidak dapat kami balas Tuhan Yesus. Ajari kami mengenal Engkau lebih lagi Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu, segenap hatiku. Amin. Ku bersyukur padamu, dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu, dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Amin. Ku bersyukur padamu, dengan apa kan ku balas segala kebaikan. Amin Tuhan. Amin. Kami mau sembah Kau. Ku bersyukur. Mari angkat tangan saudara, nyatakan, dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu, ku bersyukur padamu, ku bersyukur padamu, ku bersyukur selamanya. Selamanya kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, saat ini sesuai dengan firman-Mu menyatakan Tuhan, 2-3 orang berkumpul di dalam nama-Mu Tuhan, Engkau hadir saat ini Tuhan. Kami rindu Tuhan merasakan lawatan-Mu lebih lagi Tuhan Yesus. Kami rindu Tuhan merasakan kehadirat-Mu lebih lagi Tuhan di tempat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau yang akan memberkati ibadah kami, dari depan sampai belakang Tuhan, dari awal sampai dengan akhirnya Tuhan. Kami percaya Engkau yang turut campur tangan Tuhan menyertai ibadah kami. Biarlah saat ini Tuhan Yesus ibadah kami penuh dengan sorak-sorai, sukacita untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya kami diberkati Tuhan. Kami yang datang dengan sakit kami disembuhkan. Kami yang datang dengan pergumulan kami dibebaskan. Dan kami percaya kami memiliki damai sejahtera di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Siap jemaat Tuhan yang siap untuk bersorak-sorai lebih lagi. Mari nyatakan bersama-sama dengan saya, haleluya,
Amin. Siap untuk bersorak-sorai lebih lagi, amin saudara-saudara. Siapa di sini yang rindu untuk masuk di dalam gerbangnya Tuhan? Sebab Tuhan yang menggirangkan setiap kita, haleluya. Sebab kasih Allah tidak pernah berkesudahan bagi setiap kehidupan kita. Haleluya. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmatnya pun tak pernah berakhir. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmatnya pun tak pernah berakhir. Seumur hidupku dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji.
dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya. Dengan sukacita, dengan sukacita ku kan menari, naikkan pujian, haleluya. Dengan sukacita ku kan menari, ku naikkan pujian, nyanyi bagi Dia. Dengan sukacita ku kan, dengan sorak-sorai ku naikkan, haleluya. Sang Raja dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, haleluya. Nyanyi bagi Dia, Sang Raja, nyanyi bagi Dia, Sang Raja, nyanyi bagi Dia, Sang Raja, haleluya. Haleluya, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Mari kita persiapkan hati kita untuk kita boleh memasuki sesi sabda kebenaran firman Tuhan. Haleluya, Tuhan terima kasih buat sukacita yang boleh Tuhan berikan atas setiap kami. Saat ini Tuhan kami rindu dan kami siap untuk kami mendengarkan firman Tuhan. Selidiki hati kami Tuhan Yesus, sebab kami percaya Engkau yang maha tahu Tuhan kedalaman isi hati kami Tuhan. Tidak seorang pun tahu Tuhan, namun kami percaya Tuhan Engkau yang tahu dan Engkau yang mengerti Tuhan. Dan biarlah Tuhan Yesus Engkau tetap mendapati kami tetap setia Tuhan Yesus sampai akhir hidup kami nanti Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu. Amin. Kau yang maha tahu dan menilai hidupku.
Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan. Hingga hari ini kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu dan biarlah Roh Kudus-Mu menyertai setiap kami Tuhan, memberi pengertian dan hikmat untuk kami boleh mengerti setiap kebenaran firman Tuhan. Dan Tuhan urapi hamba-Mu yang akan memberitakan kebenaran firman-Mu ini. Dan semua yang diberitakan hamba-Mu ini adalah kebenaran firman-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Hari ini kita kembali beribadah secara online, tetapi tidak mengurangi hadirat Tuhan di dalam hati kita. Dan hari-hari ini mungkin kita semua mengalami begitu berat, begitu menyesakkan ya, karena masa pandemi ini. Dan saya kira hampir semua orang merasakan bagaimana kehidupannya mungkin semakin berat di pandemi ini, karena perekonomian semua turun, penghasilan turun ya, itu kita semua alami. Tetapi ketika hari ini kita ada ya, sebagaimana kita ada hari ini, semua karena kemurahan hati Tuhan gitu ya. Dan kita akan lihat di Mazmur yang 23, Mazmur ke-23 ayat yang 1 sampai dengan yang ke-6. Saya bacakan untuk Bapak Ibu Saudara, tetapi Bapak Ibu Saudara juga bisa membaca di rumah ya, di rumah masing-masing. Saya bacakan. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh berlimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Ini adalah Mazmur yang ditulis oleh Daud yang menceritakan pengalaman hidupnya, kerinduannya ya. Dikatakan di ayat yang pertama sampai ketiga ini, Tuhan ini gembalanya Daud, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, membimbing ia ke air yang tenang, menyegarkan jiwanya, dan ia menuntun Daud di jalan yang benar oleh karena namanya. Jadi Daud memang benar-benar merasakan bagaimana Tuhan ini begitu luar biasa ya, memelihara hidup Daud ini. Daud yang dulunya hanya seorang gembala, Tuhan pakai menjadi seorang raja Israel. Ini mimpi yang luar biasa ya. Bahkan mungkin Daud tidak pernah membayangkan itu, tetapi Daud selalu percaya ya. Kita lihat bagaimana hidup Daud, dia dengan gagah berani melawan Goliat. Karena bukan Daudnya yang berperang ini, yang dia percaya bahwa karena Goliat telah meremehkan atau menghina Allah Israel, ya Daud berani maju karena Allah yang berperang di depannya. Itu sebuah keyakinan yang luar biasa yang dia wujudkan dalam sebuah keberanian gitu ya. Daud itu kecil Bapak Ibu Saudara, maksudnya dengan rata-rata orang Israel itu kecil, nggak seperti Saul orang Benyamin yang gagah perkasa. Daud itu perawaannya kecil, dan waktu itu dia masih kecil, usianya mungkin masih 16 tahun, mungkin di bawahnya gitu. Tapi dia begitu berani melawan Goliat, tentara terlatih, orangnya tinggi besar, raksasa ya. Goliat dikatakan itu raksasa di sana, memang orangnya tinggi besar, tombaknya pun besar sekali gitu ya. Tapi dengan berani Daud melawan. Kenapa? Karena dia percaya Allah ada bersama dia, dan itu sebuah keyakinan yang luar biasa. Jadi tidak hanya tulisan yang dia tuliskan dalam Mazmur ini, tapi dia benar-benar menghidupinya dalam kehidupannya. Dia begitu berani karena dia percaya Tuhan ini gembalanya, dan Tuhan akan membaringkan dia di padang rumput yang hijau. Tuhan menyediakan. Jadi kalau domba itu di rumput hijau itu, ini tempatnya gitu ya. Domba bisa mencari makan di situ, bisa bermain di situ, hidup di situ bisa gitu ya. Karena memang itu tempat hidupnya domba gitu. Dan Daud percaya Allah itu meletakkan dia di tempat hidupnya yang luar biasa ya. Dan Allah memberikan
membimbing Daud ke air yang tenang gitu ya. Jadi Allah membawa Daud tuh, maksudnya Allah tidak punya rencana jahat sedikit pun terhadap Daud gitu ya. Daud percaya itu. Jadi sekalipun dia pernah alami dia dikejar Saul mau dibunuh ya, anaknya sendiri Absalom memberontak terhadap dia, tapi dia percaya ya, Tuhan tidak pernah punya niat jahat sama Daud gitu ya. Jadi dia mengerti banget Tuhan ini baik sekali. Tuhan gak mungkin merencanakan hal yang buruk. Tuhan itu membimbing dia karena dia dombanya ke air yang tenang, bukan ke air yang banyak ombaknya, bukan air yang banyak bahayanya, banyak binatang liar di situ yang bisa menerkam dia sewaktu-waktu. Enggak, Tuhan membawa dia ke air yang tenang. Tuhan membandingkan dia di padang rumput yang hijau. Itu sebuah pengalaman luar biasa. Iman dan keyakinan yang dimiliki Daud yang dia ungkapkan dalam sebuah mazmur ini luar biasa Bapak Ibu Saudara. Dan bahkan dikatakan di ayat ke-4 ya, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Dan ini juga keyakinan Daud. Jadi Tuhan memimpin dia ke air yang tenang, membaringkan dia di rumput yang hijau. Tuhan menyegarkan jiwanya. Dan sekalipun ini dia ada di lembah kekelaman, dia tetap percaya loh, Tuhan ini beserta dia nggak takut gitu ya. Dan dia nggak pernah berpikiran buruk bahwa Tuhan ingin mencelakakan dia, enggak. Ya mungkin dia ada sedang di lembah kekelaman itu mungkin karena kesalahannya, mungkin karena dosanya gitu ya, atau karena kecerobohannya dia terjerembab dalam lembah yang kelam. Tapi satu keyakinan Daud, aku tidak akan takut karena Tuhan besertaku gitu ya. Dan inilah yang harus kita miliki juga Bapak Ibu Saudara. Sekalipun hari ini kita ada di lembah yang kelam, gak usah takut, Tuhan ada besertaku gitu ya. Bukan karena kita hebat, bukan karena aku punya simpanan yang banyak, aku punya uang yang banyak, aku punya emas yang banyak. Bukan karena itu, tetapi karena Tuhan beserta kita. Makanya kita nggak perlu takut gitu ya. Sekalipun kita ada di lembah kekelaman, mungkin karena kesalahan kita gitu ya. Dan inilah yang dirasakan Daud ketika dia berselingkuh sama Batseba dan dia merencanakan pembunuhan Uria, itu suami Batseba. Tuhan menegur dia lewat Nabi Nathan. Tetapi Daud ini percaya, dia menyesali dosanya itu Bapak Ibu Saudara. Dia sangat menyesali dosa itu. Buktinya apa? Buktinya dia tidak pernah mengulang dosa itu. Jadi kalau ada orang bilang aku menyesal, tapi kemudian mengulanginya, itu nggak menyesal namanya. Gitu ya. Kalau orang Jawa bilang itu kapok lombok. Tapi Daud menyesal. Dia nggak pernah mengulang lagi perbuatan itu. Tetapi Daud percaya bahwa kemurahan Tuhan ini, mercy, pengampunan Tuhan juga. Dalam kemurahan itu ada mercy, ada pengampunan. Makanya Daud percaya, sekalipun aku salah nih, Tuhan tetap mengampuni aku kok. Itu yang dipercaya Daud. Dan itu yang harus kita yakini juga gitu ya. Jadi bukan ini sebuah kelonggaran untuk kita terus berbuat dosa, tetapi justru sebuah kenyataan, sebuah fakta yang justru harus menyadarkan kita, seburuk-buruknya kita, segala kelakuan kita, Tuhan tetap memaafkan gitu ya. Asal kita tetap hidup di dalam perkenanan Tuhan, tetap memuji memuliakan Tuhan, tetap setia sama Tuhan gitu ya. Karena memang kalau perumpamaan gembala dan domba ini, kalau dombanya ini selama masih ngikut gembalanya, ya dia di dalam perlindungan gembalanya ini. Tetapi kalau dombanya ini melompat keluar dari kawanan dan pergi tersesat, ya dia tidak lagi ada di bawah otoritas dari gembala ini. Begitupun kita, kalau kita ini domba mengikut Tuhan, tapi tiba-tiba kita lompat dari otoritas Tuhan ya. Kita lompat dari hadirat Tuhan, kita murtad, ya kita di luar otoritas Tuhan. Kita yang menarik diri, bukan Tuhan yang gak mampu, tapi kita yang menarik diri gitu ya. Nah ini yang perlu kita tahu Bapak Ibu Saudara. Dan di ayat 5 dan 6 ini keyakinan Daud juga yang luar biasa. Di Daud katakan, engkau menyediakan hidangan
bagiku di hadapan lawanku, engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh berlimpah. Ini di ayat kelima dikatakan seperti itu. Dan ini memang yang dirasakan Daud, bagaimana Daud ini istimewa di mata Tuhan. Jadi orang percaya ini istimewa di hadapan Tuhan. Jadi kalau manusia di luar Tuhan tuh hidup semau-maunya, ya Tuhan biarkan, terserah gitu ya. Jadi kalau ada orang yang kaya, orang yang luar biasa tapi di luar Tuhan, ya itu karena usahanya sendiri, bukan karena Tuhan yang menolong. Dan Tuhan membiarkan itu, ya biarin gitu ya. Maksudnya membiarkan, ya Tuhan tidak peduli. Tuhan peduli pada orang-orang yang ada, yang mau taat, yang mau dipimpin Tuhan seperti Daud. Ini spesial di mata Tuhan. Bahkan Tuhan sediakan hidangan bagi Daud di hadapan lawan-lawannya. Begitupun kita, kalau kita hidup di dalam perkenanan Tuhan gitu ya. Ya kita spesial di mata Tuhan. Tuhan tolong kita gitu ya. Kemudian di ayat selanjutnya, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Ini sebuah kerinduan juga dalam hati Daud. Kebajikan dan kemurahan akan mengikuti dia. Belaka, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku. Ini yang dikatakan Daud. Jadi belaka itu maksudnya ya hanya kebajikan dan kemurahan Tuhan yang akan mengikuti dia. Dan ini adalah sebuah harapan dia di masa mendatang, di masa sekarang juga. Sekarang maksudnya di dalam kehidupannya itu, bahwa dia akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Ini sebuah kerinduan dari Daud gitu ya. Dan ini pun kerinduan kita, bahwa kita akan diam di rumah Tuhan itu loh. Bukan hanya di dunia ini ya, kita akan berpikirnya lebih ke depan gitu ya, tentang rumah Tuhan yang di surga, yang kita akan bersama-sama ke sana. Dan kita mau untuk hidup di sana sepanjang masa. Dan kebajikan dan kemurahan Tuhan belaka yang akan mengikuti kita. Ini kerinduan kita gitu ya. Dan ini pun yang dirindukan Daud dalam kehidupannya. Dan kalau kita mau untuk hidup dalam kebajikan dan kemurahan, ya kita harus taat sama gembala kita. Siapa? Ya Kristus gitu ya. Kita hidup terus mengiring Tuhan, terus mengikut Tuhan, menyembah, memuliakan nama Tuhan di dalam kehidupan kita. Oleh karenanya Bapak Ibu Saudara, mari terus kita bersama-sama hidup dalam perkenanan Tuhan, mau dipimpin Tuhan dalam kehidupan kita, tidak seenak kita sendiri gitu ya, membuat statement-statement sendiri yang tidak didasari firman Tuhan, dan melakukan segala yang kita mau. Nggak gitu. Tapi yang Tuhan mau ya kita taat sama firman Tuhan. Kalau kita nggak ngerti ini benar atau enggak, ya tanya sama hamba Tuhan yang memang dia ngerti firman Tuhan gitu ya. Tanya ini benar atau enggak, biar kita nggak salah dalam melangkah, biar kita tidak salah dalam mengambil keputusan. Karena sering kali orang mengambil keputusan itu karena keinginan hati, bukan karena ketaatan akan firman Tuhan. Dan ini yang kalau kita mau hidup dalam perkenanan firman Tuhan seperti yang dikatakan Mazmur 23, agar kebajikan dan kemurahan Tuhan senantiasa beserta kita, ya kita harus mau taat dalam pimpinan Tuhan. Oleh karenanya Bapak Ibu Saudara, mari bersama-sama terus kita cari tahu hati Tuhan, kita cari kehendak Tuhan. Kalau nggak ngerti, tanya sama Bapak Ibu Gembala, sama hamba-hamba Tuhan yang diurapi, yang hidupnya juga benar gitu ya. Jangan hamba-hamba Tuhan yang sembarangan dalam tanda kutip. Karena banyak sekarang hamba-hamba Tuhan yang hidup semau-maunya, tapi dia memang melayani tapi hidupnya tidak berubah. Hidupnya masih seperti orang yang sekuler, karena firman yang dia pegang mungkin juga bukan firman Tuhan, tapi keinginan hatinya sendiri. Tapi itu dibungkus dengan pelayanan yang baik gitu ya, padahal itu bukan untuk Tuhan, karena ingin mengikuti hawa nafsunya sendiri. Tetapi kita tidak meneladani hamba Tuhan yang seperti itu, tapi hamba Tuhan yang mau taat dengan pimpinan Tuhan. Dan kita pun harus jadi domba yang taat dengan gembalanya, taat dengan firman Tuhan. Makanya kita banyak sharing dengan hamba Tuhan yang lain yang diurapi Tuhan. Nah, mari bersama-sama Bapak Ibu Saudara, kita tutup pada firman pada pagi hari ini.
kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan atas kebenaran firman yang telah Tuhan bagikan pada pagi hari ini. Dan biarlah Tuhan terus taruh dalam hati kami Tuhan kerinduan untuk taat, untuk senantiasa hidup dalam perkenanan Tuhan. Taruh dalam hati kami Tuhan. Dan biarlah setiap kami ini menjadi jemaat Tuhan, menjadi hamba-hamba Tuhan yang senantiasa hidup taat, berserah sepenuhnya dalam kuasa-Mu Tuhan. Dan kami percaya, biarlah setiap firman ini Tuhan bertumbuh dan berakar di dalam setiap hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya, haleluya. Akhir dari ibadah Tuhan, kembali kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Engkau telah menuntun ibadah kami, memberkati ibadah kami dari awal sampai akhir. Terima kasih untuk firman-Mu yang telah diberitakan untuk membawa kami terus berjalan di dalam pimpinan Roh-Mu, terus hidup di dekat dengan Tuhan. Terus kami menyerahkan hidup ini agar setiap hari hidup kami dipenuhi dengan Roh-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu, pakai untuk kemuliaan dan keagungan-Mu, sehingga semakin hari Tuhan Engkau terus membukakan pewahyuan-pewahyuan yang baru, sehingga hamba-hamba-Mu seluruh tim penggembalaan boleh menjadi berkat bagi sidang jemaat Tuhan. Bapa di surga, terima kasih. Kami yakin dan percaya Engkau telah memberkati kami, Engkau telah menguatkan yang lemah, Engkau telah menyembuhkan yang sakit, Engkau telah melepaskan yang terikat, dan Engkau telah memberkati kami semua, sehingga hidup kami boleh menjadi umat Tuhan yang keberkatan di hadapan Tuhan. Bapa di surga, hamba berdoa untuk ibadah minggu depan, Hari Raya Pencurahan Roh Kudus Pentakosta, dengan ibadah pengurapan minyak Tuhan kami serahkan dalam tangan Tuhan. Persiapkan hati umat-Mu, persiapkan kami hamba-hamba-Mu, sehingga ibadah itu menjadi berkat yang luar biasa di dalam kehidupan kami, sehingga jemaat-Mu terus bertumbuh, berkembang, berbuah-buah untuk kemuliaan bagi Tuhan. Sebentar kami akan tinggalkan tempat ini, berpisah satu sama lain. Kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Hamba-hamba-Mu tidak bisa menyertai mereka satu persatu, tetapi Bapa Penggembala yang baik, Engkau akan terus menjaga mereka, melindungi mereka, memelihara mereka semua, sehingga mereka aman dalam naungan Tuhan. Terima kasih dan terima kasih Tuhan. Kami yakin dan percaya kami semua tiba di rumah dengan selamat oleh anugerah daripada Tuhan. Mari kita angkat tangan kita, Bapak Ibu. Haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi kepada engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah seluruh keluargamu, diberkatilah ekonomimu, pekerjaanmu, usahamu, semua yang dikerjakan oleh tanganmu diberkati oleh Tuhan. Diberkati studi anak-anakmu dan diberkati semua yang ada di sekelilingmu yang kau kasihi, semua diberkati Tuhan. Terima kasih untuk berkat ilahi pada siang hari ini. Kami terima berkat-Mu ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya mari kita katakan sama-sama, amin. Selamat pulang, Tuhan memberkati. Haleluya. Syukur